kita. Duduk di delman sambil pangku. Perkenalkan, saya Nesya Apribenisa dari SDN 10 Piamji, Kecamatan Sunan Koto, Sungai Lasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nesya berdiri di depan Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan teman-teman akan menceritakan sebuah cerita dari kabupaten yang sangat indah, yaitu Kabupaten Solok. Ke Sungai Lasi bersama kakak. Perginya di siang hari. Judul cerita Asal-usul Danau Singkara, pengarang Dedi Fadila Sari. Beginilah ceritanya. Apakah teman-teman mau dengar ceritanya? Asal-usul Danau Singkara. Dikisahkan pada saat itu tinggallah sebuah keluarga yang menetap di Kubuk, yang terdiri atas kepala keluarga yang bernama Pak Puyong. Pak Puyong memiliki seorang istri yang bernama Bu Siti. Mereka mempunyai anak lelaki yang berumur 10 tahun itu bernama Indra. Indra memiliki peliharaan ayam jagonya yang bernama Sitadong. Sitadong amatlah menyayangi tuannya tersebut. Ketika tuannya pulang ke rumah, Sitadong akan berkokok dengan keras, "Kukuruyuk, kukuruyuk," seakan senang dengan kedatangan tuannya tersebut. Indra adalah anak yang rajin dan bekerja keras. Akan tetapi nafsu makan Indra sangatlah besar. Nasi sebangku saja bisa habis dilahap oleh dirinya sendiri tanpa mementingkan orang tuanya tersebut. Keluarga Pak Puyong berjalan dengan damai. Akan tetapi musim tidak sesuai dengan harapan, dan datanglah musim kemarau yang sangat panjang. 1 bulan, 2 bulan, masuk bulan ketiga, keluarga Pak Puyong menghadapi krisis. Pak Puyong dan Bu Siti pun perlahan-lahan mulai kehilangan sifat lemah lembutnya tersebut. Esok harinya, Pak Puyong dan Bu Siti pun pergi ke hutan untuk mencari bahan makanan. Indra pun merengek kepada orang tuanya tersebut. "Apa? Aku masih lapar. Bisa Bapak carikan beberapa ubi lagi?" rengekkan Indra. "Dasar anak tak tahu diri. Siang sampai malam dia cari makan. Masih tak cukup, ha?" Pak Puyong pun mulai marah. "Mulai biswa, ang cari makan. Dia tahu mana soal cari makan." Pak Puyong marah ke anaknya lagi. Indra beringsut masuk kamar sambil menangis dan tertidur dengan pulas dalam keadaan perut yang masih lapar. Esok harinya, Pak Puyong pun membangunkan Indra untuk menyusuri hutan yang lebih dalam lagi daripada sebelumnya. Dalam perjalanan, "Indra, ingat jalan ini. Mulai biswa, ang cari makan di situ. Apa akan menyusuri hutan yang lebih dalam lagi? Mana tahu kita mendapatkan bahan makanan yang lebih banyak," ujar Pak Puyong kepada Indra di perjalanan. "Siap, Pak," Indra menjawab dengan mantap. Namun malang bagi mereka, matahari sudah mulai terbenam. Yang mereka dapatkan hanya beberapa umbi-umbian. Dan sepulangnya di rumah, Pak Puyong pun menolong kepada istrinya untuk merebus ubi tersebut. Dan Indra pun takut merengek kepada orang tuanya tersebut. Esok harinya, sesuai dengan pesan Pak Puyong pun, Indra pun pergi ke hutan yang lebih dalam lagi. Dalam perjalanan, Pak Puyong pun berpesan kepada anaknya, "Ra, apa doakan ang selambek di hutanku. Ang dan pulang sebelum ang dapat makanan. Ini makananku banyak," pesan Pak Puyong. Pak Puyong dan Indra sudah pergi. Bu
Siti pun bersiap-siap untuk pergi ke sungai untuk mencari pensi. Dengan teleten Bu Siti mendapatkan sebuah pensi. Setelah dirasa cukup, Bu Siti pun beranjak di sungai. Setibanya di rumah, Bu Siti pun memasak pensi tersebut. Ini akan nikmat sekali kalau dimasak dengan kuah santan. Dibuat mulai, ujar Bu Siti. Seketika Bu Siti memasak, Pak Puyang pun pulang ke rumah. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, ya kita masuk Pak. Ujar Bu Siti kepada Pak Puyang. Aroma apa ini? Perut Pak jadi lapar, tanya Pak Puyang kepada Bu Siti. Mulai pensi Pak, ayo kita makan bersama. Tak jawab Bu Siti. Dan sesaatnya mereka. Tetapi bagaimana Indra, apakah kita tidak menunggunya pulang dulu? Tanya Pak Indra, Pak Puyang. Apakah tahu makan Indra itu banyak, jadi nanti kita sisahkan jatah Indra dan kita makan jatah kita. Jawab Bu Siti. Tapi bagaimana Indra tahu bahwa Indra telah pulang dan kita makan sendiri? Tanya Pak Puyang. Bapak tenang saja, jika Indra pulang ke rumah, si Tadong akan berpokok dengan keras, menandakan Indra telah pulang ke rumah. Sesaat itu kita sembunyikan jatah kita. Ayolah Pak, kita makan, perut ibu jadi lapar. Tutup Bu Siti. Sesaat mereka makan, mereka pun menghabiskan jatah Indra. Dan saking kekenyangannya mereka pun tertidur dengan pulas. Dan si Tadong pun berkokok dengan keras. Kukuruyuk, menandakan tuannya si Indra telah pulang ke rumah. Nekat kali mereka makan enak dan turun pada aku. Aku tidak sayang mereka padaku. Rengekan Indra. Indra pun pergi keluar dan mengajak si Tadong ke sungai. Ayo kita pergi dari rumah ini. Tajuang, apakah orang tuaku tidak ada lagi kepadaku Tajuang? Bisa-bisanya mereka makan enak tanpa mengajak aku. Apakah aku bebas Tajuang? Ujar Indra kepada Tadong. Seakan si Tadong mengerti dengan perasa si Indra dengan mengepak-ngepakkan sayapnya tersebut. Dan Tajuang, apakah kamu tinggalkan aku Tajuang? Bawalah aku Tajuang, ujar Indra kepada Tadong. Perlahan-lahan mereka terbang membawa batu kecil. Lama-kelamaan batu itu membesar dan jadilah cekungan yang sangat besar. Dan berisilah air. Dan disebut pula Danau Singkara. Beginilah kisahnya. Dari cerita tersebut dapat kita simpulkan, janganlah kita menjadi manusia egois dan bertindak semena-menanya, karena kita adalah makhluk sosial. Dan salam literasi, teman-teman jangan lupa membaca buku ya. Baik, saya tutup dengan pantun. Siang hari makan kuaci, minumnya air selasi. Cukup sekian cerita ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.